Bab 311. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, di halaman depan rumah besar itu. Tuan, kami telah menghitung jumlah korban. Penjaga mumi telah kehilangan 5 tim, mumi yang diperban telah kehilangan 3, pemanah kondensasi pasir telah kehilangan 2, prajurit mayat hidup tingkat langka telah kehilangan 2, dan iblis kerangka telah kehilangan 3. Total 14 unit tewas dalam pertempuran. Tanda seru. Ekspresi Richard tidak banyak berubah ketika dia mendengar laporan Gray. Lebih dari 10.000 prajurit kobold menyerang kota dan menciptakan keributan besar. Namun, dalam serangan gila seperti itu, hanya 100 orang dari Twilight City yang tewas. Secara total, rasio korban telah mencapai 1:100 yang dilebih-lebihkan. Itu adalah pencapaian yang cemerlang. Terlepas dari keuntungan geografis tembok kota, kontributor yang luar biasa adalah kekuatan pertempuran yang kuat dari para pahlawan peringkat A dan keterampilan generasi pasir dari pasukan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan para pahlawan kelas A. Dengan kerja sama pasukan, mereka dapat memblokir serangan musuh. Adapun skill Sand Regeneration, di mana musuh tidak memiliki pasukan merapal mantra, skill itu akan menyelamatkan beberapa pasukan. Skill itu telah menjadi skill tak terkalahkan yang tidak dapat dipatahkan oleh lawan. Pasukan Twilight City memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pasukan lain, mereka hanya tewas dalam pertempuran tetapi tidak terluka. Berkat keberadaan Sand Regeneration, bahkan jika prajurit yang terluka kehilangan lengan atau kaki, selama mereka tidak tewas dalam pertempuran, mereka dapat mengaktifkan Sand Regeneration untuk memperbaiki diri mereka sendiri setelah perang. Setiap kali mereka menghitung jumlah korban, Richard harus mendesah melihat sifat sombong dari bakatnya sebagai penguasa. Setengah dari alasan mengapa Twilight City dapat berkembang dengan baik adalah karena skill yang menegangkan, Sand Regeneration. Richard menarik kembali pikirannya yang tersebar dan berkata dengan serius, "Gray, meskipun tidak banyak korban kali ini, pertempuran itu telah mengungkap banyak masalah. Jarak tembak pemanah tidak cukup, koneksi depan dan belakang pasukan tidak cukup, dan kerjasama antara berbagai jenis prajurit dalam pertahanan kota itu kaku. Semua ini membutuhkan kalian, para pahlawan, untuk menguasainya." Nada bicara Richard serius. "Meskipun meriam alkimia raksasa, kami tidak menggunakan menara panah badai kali ini, dan kami belum mengerahkan kekuatan kami sepenuhnya. Semua orang harus menyadari hal ini. Kita perlu mengoptimalkan pertahanan dan pengaturan militer kita. Mudah untuk mengatakan bahwa menjaga tembok kota adalah tugas yang sederhana, tetapi itu seperti instrumen yang canggih. Jika ada masalah dengan salah satu segmen, seluruh tim akan terpengaruh. Dan dalam perang ini, dia telah melihat terlalu banyak kekurangan." Gray segera memegang dadanya. "Tuan, kami akan segera melakukan penyesuaian. Kami tidak akan mengecewakan Anda." Richard mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Gray pergi dengan tergesa-gesa, dia menatap bulan yang cerah di langit. Pikiran membanjiri benaknya. Twilight City menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Permusuhan Dewa Kobold, ruang bawah tanah contoh yang akan datang, dan bahkan hubungan masa depan gurun kematian dengan bidang dimensi lain, tidak satu pun dari hal-hal itu sesederhana itu. Selain itu, kerajaan dewa menunggunya untuk menjelajahi tanah hukum yang dilanggar, dan sebagian tubuh dewa bersembunyi di dalamnya. Sebelumnya, ada ruang bawah tanah di tempat Alphys meninggal yang memenjarakan pahlawan yang kuat Pangeran Kegelapan. Mereka bisa mendapatkan pahlawan yang dipenjara selama mereka bisa merobohkan ruang bawah tanah itu. Pangeran Kegelapan menganggap dunia bawah tanah sebagai domain eksklusifnya. Salah satu penguasa, Kurcaci Abu-Abu, juga mengamati tuan itu dengan iri dan mencoba menemukan cara untuk menghadapinya. Selain itu, Richard belum menjelajahi reruntuhan kuno dari 8 pintu perunggu yang tersisa, menara penyihir cemerlang. Dia telah berencana untuk mengunjungi kamar dagang bunga ekor Phoenix di kota Solan tetapi kehilangan waktu. Dia masih harus memikirkan cara untuk melindungi area pertanian agar tidak hancur akibat pertempuran di masa mendatang. Richard tidak dapat menahan sakit kepala saat merenungkan semua ini. Pikirannya menjadi jernih setelah dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Bahaya terbesar sekarang adalah ancaman yang dibawa oleh Dewa Kobold. Memang benar bahwa itu memaksa pihak lain untuk mundur kali ini, tetapi ketika mereka turun, mereka akan membawa pasukan yang sangat kuat. Pada saat yang sama, mereka akan lebih siap. Kali ini,
kita harus mendapatkan keuntungan yang cukup dari ruang bawah tanah contoh ini. Yang terbaik adalah menyiapkan beberapa senjata mematikan yang kuat yang dapat menahan turunnya para dewa. Pikiran Richard mulai berpacu. Berbagai peralatan langka ditukar dengan poin selama dia mendapatkan cukup banyak keuntungan di ruang bawah tanah. Dia bisa menghadapi Dewa Kobold, meskipun pihak lain adalah dewa dan memiliki beberapa pengikut. Namun, Twilight City membutuhkan banyak kerja keras untuk menandinginya. Mundur dan menyerah tidak akan pernah menjadi pilihannya. Dua pelayan berjalan keluar dari aula dengan wajah pucat saat dia memikirkan sebuah rencana. Tuanku, Nona Emily pingsan. Richard berbalik. Apa yang terjadi? Kedua pelayan itu hampir menangis saat mereka berkata dengan tergesa-gesa. Setelah dewa jahat muncul, Nona Emily tiba-tiba menjadi sangat lemah. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan dia pingsan. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Richard tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat betapa bingungnya mereka berdua. Dia segera masuk. Belakangan ini, Emily yang dulunya adalah seorang dewa setengah dewa sangat patuh, yang sejujurnya disukainya. Dia benar-benar memperlakukannya seperti putrinya. Dia tidak terburu-buru membiarkan gadis muda itu pulih karena dia menganggap ingatannya hilang. Richard berencana untuk memulihkannya lebih lama sehingga dia dapat membangun ikatan emosional yang cukup dengan Twilight City sebelum dia dapat meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu, bahkan jika pihak lain memulihkan ingatannya, dia tidak akan mengatakan kebencian atau ketidakpuasan dengan Twilight City. Sebagai centaur kecil dengan potensi untuk mencapai level boss, Emily memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia tidak ingin kesalahan terjadi. Di lantai 2, mereka memasuki ruangan. Centaur kecil itu tidur di karpet. Tanda seru. Richard menghela napas lega ketika dia merasakan bahwa kekuatan hidup gadis itu tidak berubah. Dia membuka panel atribut dan melihat status khusus di bilah status gadis muda yang menggemaskan itu. Suatu jenis kekuatan merangsang jiwanya, dan dia jatuh koma. Dewa Kobold yang menyebabkan ini. Kekuatan ilahi itu. Wajah Richard menjadi gelap. Apakah si berkepala anjing itu menggertak putriku? Itu telah melukai jiwa Emily 2 kali. Penindasan dewa di tanah hukum yang rusak adalah pertama kalinya menyebabkan cederanya. Runtuhnya tanah hukum yang rusak adalah yang kedua kalinya. Ketika Richard melihat atributnya, itu seharusnya tidak mengancam jiwa. Satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah apakah itu akan menyebabkan efek samping. Pergi dan panggil Sina. Baik, tuanku. Tidak lama setelah pembantu itu pergi, Sina yang sedang terburu-buru dan gugup, memasuki rumah. Ketika dia melihat Emily yang sedang tidur tidak dalam bahaya, dia menghela napas. Karena dia telah memperoleh sebagian besar ingatannya, hatinya sakit untuk si kecil yang malang ini. Sina, luangkan waktu untuk menjaga Emily selama beberapa hari ke depan. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada tubuhnya kali ini. Sina mengangguk. Seharusnya begitu. Dia bertanya, apakah kamu meninggalkan wilayah itu? Richard berbalik untuk melihat keluar jendela. Lapisan cahaya perak menutupi menara Hurricane Arrow yang tinggi di bawah sinar bulan, yang sangat mencolok. Musuh kita sangat ganas, dan Twilight City membutuhkan pasukan yang lebih kuat. Aku akan pergi ke dunia bawah tanah lagi. Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu saat dia berbicara dan berbalik untuk melihat Sina. Apakah suku Krina menanggapimu? Karena insiden dengan Dewa Kobold, Sina pernah meminta bantuan sukunya. Namun, pasukan Kobold datang terlalu cepat. Sebelum suku Krina menerima berita apapun, mereka sudah muncul. Sina menatap pemuda tampan di depannya. Dia penuh pesona, dan matanya melembut. Nada suaranya percaya diri. Kami akan menerima berita terbaru besok. Richard mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah menyerahkan nasib Twilight City ke tangan orang lain, dan itu tidak akan memengaruhi rencananya bahkan jika suku Krina tidak datang. Namun, jika pihak lain tidak datang, tidak akan ada tempat untuk menculik pahlawan Krina. Itu akan sangat disayangkan. Saat keduanya berbincang, suara langkah kaki dari pintu menyela alur pikiran Richard. Dia berbalik dan menatap orang itu. Petugas Karu, apakah Anda sudah menenangkan para penghuni? Karu, dengan semangat tinggi, melirik Emily dan tertawa setelah dia memastikan bahwa dia baik-baik saja. Orang-orang itu tidak perlu ditenangkan. Mereka lebih bersemangat daripada orang lain. Tuan mereka telah menyerang para dewa di bawah provokator mereka. Dengan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, orang bisa membayangkan kegembiraan para penghuni.
Setelah Karu selesai berbicara, dia dengan ragu-ragu mengangkat topik lain. Tuanku, wanita yang Anda bawa kembali terakhir kali, Nona Vel, telah melakukannya dengan sangat baik dalam menangani urusan pemerintahan akhir-akhir ini. Saya berpikir, bisakah saya memintanya untuk menjadi asisten saya? Vel, mata Richard menyipit. Apakah itu pahlawan urusan internal peringkat B dalam kelompok pengungsi yang terjebak di kuil rusak beberapa hari yang lalu? Dia telah meminta pahlawan itu untuk mengelola urusan internal selama beberapa hari terakhir. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dari apa yang dikatakan petugas Karu, jelas bahwa pahlawan peringkat B ini telah mencapai sesuatu. Saya serahkan masalah ini kepada Anda. Nona Vel tidak dapat bertanggung jawab atas masalah rahasia untuk saat ini. Karu tua berambut abu-abu mengangguk. Baik, tuanku, saya tahu apa yang harus dilakukan. Richard tidak mengatakan apa-apa. Saya akan pergi ke dunia bawah tanah lagi. Pertahanan kita saat ini masih jauh dari cukup. Kita membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan kehangatan di dadanya. Richard melambaikan tangannya dan mengeluarkan sesuatu yang hangat, patung dewa kuno. Apa ini? Dia hendak memeriksa atributnya dengan ragu. Tiba-tiba, aliran cahaya putih bersih melayang dari patung itu. Kemudian, itu mengembun di udara. Ketika cahaya putih menghilang, bola kristal berukir pola misterius muncul di depannya. Saat bola kristal itu muncul, ruang di sekitarnya beriak seperti air. Mata Richard menyipit. Di negeri hukum yang dilanggar, patung dewa kuno menelan bola kristal yang dilindungi 12 kristal di tengahnya ke dalam ruang internal dan tidur dengan jiwa dewa. Mengapa tiba-tiba muncul? Dia fokus dan merasakan bahwa bola kristal berongga itu tampak kaya energi, tetapi kosong di dalamnya. Tidak lagi sepanas matahari, dan jika seseorang melihat dengan saksama, orang bisa melihat sedikit retakan di luar. Meskipun tidak terlihat jelas, itu sudah cukup untuk menjelaskan perubahannya. Richard membuka panel atribut, kristal luar angkasa, level, spesial, status, rusak parah akan hancur setelah 3 jam. Atribut, dapat memperkuat harta karun ruang angkasa di bawah bintang 3, menyebabkannya meningkat 1 level, atau memperkuat harta karun ruang angkasa bintang 4. Deskripsi, awalnya, kristal berisi banyak energi, tetapi patung dewa kuno melahap lebih dari setengahnya. Richard sangat terkejut. Kristal ruang angkasa memiliki lebih dari setengah kekuatannya yang dimakan oleh patung dewa kuno, tetapi masih memiliki atribut seperti itu. Itu dapat meningkatkan harta karun di bawah bintang 3 1 level. Dan penggunaan bintang 3 akan menjadi bintang 4. Jika bintang 3 meningkatkan harta karun, bintang 4 juga dapat memperkuatnya. Benda ini sangat berharga, tapi Richard melihat atributnya beberapa kali dan merasa sedikit menyesal. Penggunaan hanya berlaku untuk harta spasial dan akan hancur setelah 3 jam. Richard hanya memiliki 1 harta karun luar angkasa. Portal 2 arah yang diperolehnya dari brankas harta karun Dewan Scarlet di ruang bawah tanah terakhir. Dengan mengingat hal ini, dia mengeluarkan harta karun yang menumpuk di sudut ruang sistem. Portal 2 arah, level 4 bintang, tanda seru, atribut khusus, dapat menempatkan sepasang pintu teleportasi yang dapat dibuka di kedua arah dalam radius 50 km. Deskripsi, harta karun tingkat yang sangat langka. Dia telah berencana untuk menempatkan salah satu ujung harta karun di Twilight City dan yang lainnya di pintu masuk ke dunia bawah. Itu akan menghubungkan Twilight City ke dunia bawah. Namun, dia kemudian menemukan Twilight City lebih dari 80 km jauhnya dari terowongan. Benda ini masih cukup jauh dari tempat itu. Richard tidak punya pilihan selain mengesampingkannya untuk saat ini. Itu adalah satu-satunya harta karun spasial yang tersisa. Jika dia dapat meningkatkan jarak koneksinya setelah bala bantuan, dia tidak akan kehilangan sama sekali. Dunia bawah tanah adalah tempat harta karun. Kali ini, dia telah memperoleh 40 juta unit sumber daya, yang cukup baginya untuk makan sampai kenyang. Dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekayaan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Itu adalah investasi yang sangat bagus. Dia tidak ragu-ragu saat merenungkan ini. Dia segera memilih untuk memperkuat portal 2 arah. Retak, bola kristal berongga itu pecah dan berubah menjadi potongan-potongan kristal seukuran kuku. Mereka kemudian bergabung menjadi lengkungan mini yang setengah ukuran telapak tangannya. Setelah energi agung melonjak masuk, beberapa rune muncul di lengkungan mini.
Pemberitahuan sistem berbunyi saat cahaya memudar. Ding gelombang portal dua arah telah diperkuat. Richard membuka atributnya untuk memeriksa, dan wajahnya berkilauan dengan senyuman. Portal dua arah, level 4 bintang. Atribut khusus, dapat menempatkan sepasang pintu teleportasi yang dapat dibuka di kedua arah dalam radius 100 km. Kurung siku tutup. Deskripsi, harta karun tingkat yang sangat langka. Kurung siku tutup, itu akhirnya nyaman. Dia tidak tinggal di kamar. Dia bangkit dan pergi ke tanah pasir hisap. Dia menempatkan portal dua arah tidak jauh dari pohon kuno dewa. Lengkungan mini di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, pintu lengkung yang luas mengembun di depannya. Lengkungan itu tingginya 10 meter dan lebarnya 6 meter. Itu seperti tirai air di tengahnya, dengan cahaya neon putih redup. Richard mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dan bisa merasakan perlawanan. Dia perlu menempatkan portal lain untuk melewatinya. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tidak ragu-ragu. Dia segera berangkat dengan naga darah kerangka dan pasukan gargoyle gelap dan langsung menuju terowongan bawah tanah. Ketika mereka tiba, dia mengendalikan pasir untuk menyingkapkan lorong yang terkubur. Setelah mereka melewati jalan setapak sejauh lebih dari 20 km, dia menemukan area yang lebih luas dan menempatkan portal lain. Richard berjalan melewatinya dan muncul di pasir hisap setelah dia menyiapkan portal. Dia tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat pohon kuno dewa di depannya. Setelah mereka kembali ke lorong bawah tanah melalui portal dua arah, dia sangat senang. Richard tidak mengatakan apa-apa. Dia kembali ke pintu keluar. Kemudian, dia mengendalikan pasir untuk menyapu bebatuan di sekitarnya. Boom, boom. Dia benar-benar memblokir lorong sepanjang 20 km. Pada titik ini, dia tidak perlu lagi khawatir apakah orang luar menemukan dunia bawah tanah ini atau tidak. Tidak perlu khawatir tentang kehidupan bawah tanah yang muncul di permukaan. Pohon kuno dewa menjaga yang lain di tanah pasir hisap. Jika makhluk hidup di dunia bawah ingin keluar, mereka harus melewati penindasan sang bos. Pada titik ini, dunia bawah tanah ini sepenuhnya menjadi milik pribadinya. Semua yang ia kembangkan akan menjadi miliknya di sebuah kedai tak dikenal di kota Blue Hoof. Bau alkohol dan keringat memenuhi udara. Puluhan makhluk bawah tanah minum dan mengobrol. Mereka tak peduli dengan udara mengerikan di sekitar mereka. Sejauh mata memandang, ada manusia setengah ular, manusia barbar penjara, manusia setengah ular, manusia kadal, tauren. Orang bisa melihat semua jenis ras aneh di sini. Seekor tauren dengan wajah penuh bekas luka dan sepasang mata berwarna darah mengambil mangkuk di atas meja dan meneguk anggur asam kuat itu sekaligus. Tanda seru, bersendawa, wajahnya memerah. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak pada kedua rekannya di bawah pengaruh alkohol. Kalian dengar, hadiah kurcaci berwarna abu-abu untuk penguasa permukaan meningkat menjadi 15 juta unit makanan dari 10 juta unit. Matanya menjadi semakin merah. 15 juta unit. Jika kita bisa mendapatkan ini, suku kita tidak perlu khawatir selama 3 tahun, tidak, 5 tahun. Saat tauren mengatakan itu, ia membanting meja. Itu dengan cepat membuat kedai yang ramai itu menjadi sunyi. Mata semua orang beralih ke tauren yang tampak sangat tinggi setelah berdiri. Tauren itu memperhatikan ini dan berteriak. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak tertarik? Itu 15 juta unit makanan. Sungguh keberuntungan yang luar biasa ini. Seorang kurcaci mengerutkan bibirnya dengan jijik ketika mendengar ini. Tiba-tiba berdiri di bangku dan menyeka sisa makanan dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Dia berteriak, kalian kerbau pasti terlalu banyak minum dan tidur di selokan selama beberapa hari, kan? Informasi itu omong kosong. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat penampilan kurcaci yang lucu. Itu dengan cepat membuat jengkel pria berkepala banteng itu. Si pendek terkutuk, apa yang baru saja kamu katakan? Saat berbicara, dia mengambil kapak bergagang panjang yang condong di atas meja kayu. Kurcaci itu meliriknya dan berkata dengan jijik, hadiah untuk penguasa permukaan di kota benteng telah dinaikkan menjadi 18 juta unit makanan. 15 juta milikmu sudah kedaluarsa. Kata-kata ini segera menyebabkan keributan di kedai minuman. Benar sekali, aku baru saja mendapat kabar bahwa kurcaci berwarna abu-abu telah menaikkan hadiah untuk manusia itu. Di atas para dewa, 18 juta unit makanan. Jika itu aku tidak bisa menghabiskannya dalam hidupku.
Kurcaci abu-abu sangat kaya. Mereka dapat mengeluarkan puluhan juta unit makanan begitu saja. Cek, cek, cek. Harga yang ditawarkan kurcaci abu-abu benar-benar mengesankan. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah tuan manusia dari permukaan, dengan hadiah yang begitu tinggi di kepalanya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Kekuatan macam apa ini? Mata Tauren membelalak tak percaya. Butuh waktu 2 hari bagi kurcaci berwarna abu-abu untuk menaikkan harga, dan sekarang harganya naik lagi. Apa yang dilakukan manusia permukaan itu? Kurcaci itu mengambil cangkir anggur di atas meja dan meminumnya. Ia memandang kerumunan di sekitarnya dengan bangga. Penguasa manusia itu menjarah benteng besi yang berjarak 200 km dari kota benteng pagi ini. Oh, Dewa Kurcaci. Manusia itu mengambil beberapa sumber daya dari benteng besi. Setelah kurcaci itu selesai berbicara, ia menatap hadirin yang tertarik dan menaikkan suaranya. Dan ketika kurcaci berwarna abu-abu mengirim pasukan mereka untuk mengepung penguasa manusia di permukaan, penguasa manusia itu membantai mereka, dan ada beberapa korban. Penguasa permukaan melawan penguasa benteng besi level 13 sendirian. Dalam pertempuran 1 lawan 1, penguasa manusia membantai penguasa benteng besi. Kurcaci itu menambahkan, itu benar, musuh tidak menggunakan boneka mekanik yang kuat itu. Kata-kata ini segera menyebabkan ledakan seru. Apa, itu tidak menggunakan boneka mekanik apapun? Bukankah penguasa permukaan hanya level 9? Penguasa benteng besi telah mencapai level 13 dan sangat kuat. Bagaimana pasukan kota permukaan bisa mengalahkan mereka? Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Itu pasti tidak akurat, ini agak palsu. Penguasa benteng besi pasti telah mengepung dan membantai lawan manusia. Itu terus membingungkan kerumunan. Kurcaci itu bahkan lebih bersemangat ketika mendengar diskusi yang panas. Si pendek senang menjadi pusat perhatian. Dia berteriak, ini adalah pesan dari seorang temanku di kota benteng. Temanku menyaksikan pertempuran itu dengan matanya sendiri. Penguasa benteng besi menderita kematian yang tragis. Jika bukan karena ini, bagaimana hadiah untuk kurcaci berwarna abu-abu bisa meningkat dari 15 juta menjadi 18 juta? Jangan meragukannya, jika pemimpin manusia tidak kuat, bagaimana dia bisa menjadi sekutu kota Bloodhoof? Kerumunan di sekitarnya segera memikirkan berbagai legenda yang ditinggalkan oleh penguasa manusia selama periode ini dan dengan cepat berbagi pengetahuan mereka. Memang, jika itu orang lain, ini mungkin tidak masuk akal. Tapi penguasa manusia itu bukan orang biasa. Dalam 3 hari terakhir, penguasa manusia telah menyerang 7 kota kurcaci berwarna abu-abu. 7 kota dalam 3 hari, sungguh tidak dapat dipercaya. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari permukaan. Penguasa manusia memusnahkan pahlawan level 13 dengan kekuatan level 9-nya. Benar-benar tidak dapat dipercaya. Semakin banyak mereka berbicara, semakin hidup suasana di kedai itu. Seseorang mengemukakan masalah lain tidak lama setelah itu. Menurutmu, apakah berita bahwa penguasa permukaan ini merekrut para pahlawan kita dan membawa mereka ke permukaan itu benar? Orang-orang di sekitar langsung menanggapi. Tentu saja, itu benar. Kalau tidak, mengapa mereka meminta Bloodhoof City untuk membantu menyebarkan berita itu? Dan pemberitahuan itu dipasang di luar rumah besar penguasa kota. Siapapun yang ingin bergabung dengan penguasa manusia kota itu bisa mendapatkan rumah gratis untuk ditinggali. Cek, cek, cek. Kalau bukan karena penguasa manusia yang hanya menginginkan pahlawan, aku pasti ingin pergi dan melihat. Itulah permukaan bumi. Tanah yang kaya dan subur di mana hanya dengan menaburkan beberapa benih saja dapat menumbuhkan makanan. Dan penguasa itu sangat kuat. Bukankah itu 10.000 kali lebih baik daripada menjalani kehidupan yang keras di bawah tanah jika keberadaan seperti itu memerintah kita? Tapi kenapa dia tidak datang ke kota Bloodhoof setelah sekian hari? Ini sudah tanggal 8. Penguasa itu sudah pergi selama seminggu. Apa kau bodoh? Apa yang telah dilakukan penguasa manusia akhir-akhir ini? Serang kota kurcaci berwarna abu-abu. Dia tidak punya waktu untuk datang ke kota Bloodhoof. Jika kau ingin pergi, tunggu saja. Seorang jagoan besar yang bahkan kurcaci berwarna abu-abu tidak dapat berbuat apa-apa, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Tanda seru, di dunia bawah tanah, yang kuat dihormati. Adapun penguasa dari permukaan, semua yang telah dilakukannya selama periode ini terlalu legendaris. Dia datang dari permukaan. Mereka adalah sekutu kota Bloodhoof. Dia telah menyinggung penguasa dunia bawah lainnya.
Para kurcaci berwarna abu-abu menawarkan hadiah hampir 20 juta unit makanan untuk kepala penguasa manusia. Penguasa manusia itu juga seorang taipan. Dia telah membeli beberapa senjata di kota Bloodhoof dan menyebarkan jutaan unit makanan. Selain itu, penguasa manusia itu memiliki boneka mekanis tingkat transenden yang sangat kuat. Segala macam legenda membuat lingkaran cahaya di belakang penguasa manusia itu sangat mempesona. Perhatian yang ditariknya sangat fenomenal. Banyak makhluk bawah tanah telah mendengar berita itu selama 2 hari terakhir. Dan kami sangat tertarik dengan perintah perekrutan Richard. Seorang penguasa tanpa kemampuan dan status hanya akan ditertawakan bahkan jika dia mengeluarkan perintah perekrutan. Namun, jika seorang tokoh yang kuat, kaya, dan legendaris mengeluarkan perintah perekrutan, itu memberi mereka kesempatan. Dengan status yang berbeda, bahkan jika mereka melakukan hal yang sama, hasilnya akan sangat berbeda. Bloodhoof City, aula utama rumah besar Tuan Kota. Lebih dari 20 petinggi Bloodhoof City yang berkeringat deras, menatap utusan itu dengan penuh semangat. Seorang pahlawan barbar berambut putih berdiri. Matanya setajam elang. Apakah Anda yakin informasinya akurat? Wakil Presiden Richard benar-benar menyerang benteng besi. Dan dia tidak hanya mengambil semua sumber daya di dalamnya, tetapi dia juga membantai Tuan Benteng Besi dalam pertempuran 1 lawan 1 tanpa boneka mekanis. Utusan itu terengah-engah beberapa kali dan berkata dengan suara keras, "Tidak ada kesalahan, banyak pihak telah memverifikasi hilangnya ini. Orang-orang kita bahkan melihat mayat Tuan Benteng Besi." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kursi utama, di mana kegembiraan menyelimuti mata Sel Bloodhoof. Lord Sel, para kurcaci berwarna abu-abu telah menaikkan hadiah mereka untuk Wakil Presiden Richard menjadi 18 juta unit makanan. Mereka bahkan menyebarkan berita bahwa mereka menawarkan harga yang sama untuk harta karun yang dapat membunuh Presiden Richard. Bahkan harta karun dengan efek khusus dapat ditukar dengan hadiah di kota benteng. Pahlawan barbar berambut putih akhirnya tersenyum ketika mendengar ini. Dia berbalik dan melihat ke kursi utama. Seperti yang diharapkan dari Wakil Presiden Richard, Lord Sel. Serangan ini telah mengguncang fondasi para kurcaci berwarna abu-abu. Sel mengernyitkan alisnya. Wakil Presiden Richard, Anda telah melakukannya dengan baik kali ini, tetapi Anda hanya mengambil sumber daya. Anda tidak mengambil alih kota. Itu tidak cukup untuk mengguncang fondasi para kurcaci, benar. Pahlawan barbar berambut putih menggelengkan kepalanya. Tuanku, para kurcaci berwarna abu-abu dapat mempertahankan posisi mereka sebagai penguasa. Bawah tanah, selain kekuatan mereka, ada alasan lain, rasa hormat semua orang terhadap para kurcaci berwarna abu-abu. Ini adalah kekuatan lunak yang telah dikumpulkan oleh para kurcaci berwarna abu-abu selama ratusan tahun. Sekarang, Wakil Presiden Richard telah menghancurkan rasa hormat itu dan menginjak-injak para kurcaci berwarna abu-abu dengan sikap mendominasi. Selama Wakil Presiden Richard baik-baik saja, mereka akan kehilangan semua martabat mereka. Itu sebabnya mereka menawarkan hadiah yang begitu tinggi. Ini bukan hanya untuk membunuh ancaman Wakil Presiden Richard, tetapi juga untuk melindungi fondasi para kurcaci berwarna abu-abu. Saat dia mengatakan itu, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Wakil Presiden Richard telah menciptakan peluang yang luar biasa bagi kita. Sekarang, saatnya bagi kita untuk menyerang. Ketika Sel mendengar ini, dia tampak berpikir. Utusan itu melanjutkan. Ketika seorang raksasa terluka, binatang buas di sekitarnya tidak akan berpikir untuk membantunya. Sebaliknya, mereka akan berpikir tentang bagaimana mendapatkan sepotong dagingnya setelah dia mati. Selama kita bisa membiarkan yang lain melihatnya, raksasa itu memang akan jatuh, sekawanan serigala liar tidak akan keberatan berbagi mangsa. Sel tercerahkan saat mendengar ini. Ia kemudian teringat sosok yang menunggangi naga mayat hidup dan datang ke kota Bloodhoof sendirian. Entah mengapa, ia merasa beruntung. Tidak diragukan lagi, kota Bloodhoof beruntung bisa bersekutu dengan mereka. Kota Bloodhoof akan menjadi sejarah jika mereka memilih kurcaci berwarna abu-abu. Ia menahan emosi di dalam hatinya dan berkata dengan serius. Kalau begitu, mari kita segera bertindak. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Mari kita sebarkan berita bahwa kurcaci berwarna abu-abu itu tangguh di luar tetapi lemah di dalam. Pada saat yang sama, pertikaian yang hebat antara pasukan di sekitar dan kurcaci berwarna abu-abu. Kalau begitu,
kirim orang untuk menyerang berbagai urat mineral milik para kurcaci. Pada saat yang sama, sebarkan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pahlawan barbar berambut putih itu mengangguk. Benar, 1 atau 2 kali mungkin tidak cukup untuk mengguncang para kurcaci berwarna abu-abu, tetapi jika kita melakukannya terlalu sering, itu akan menghapus prestise mereka. Saat itulah kota Bloodhoof menjadi satu-satunya penguasa dunia bawah tanah. Sel juga tersenyum. Kota Bloodhoof telah menunggu hari ini terlalu lama. Kemudian, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan melanjutkan. Selain itu, kita perlu meningkatkan upaya kita dalam membeli senjata dan peralatan dari organisasi lain. Sel telah memperoleh sejumlah besar uang dari perdagangan terakhirnya di kota Bloodhoof. Dia telah merasakan manisnya itu. Dia memperlakukan perolehan itu sebagai hal yang paling penting. Pahlawan barbar penjara lainnya berdiri dan berkata dengan ragu-ragu. Tanda seru, Tuan Sel, haruskah departemen senjata kita juga memproduksi? Sel menggelengkan kepalanya. Kita dapat meningkatkan produksi, tetapi kita tetap mengutamakan peralatan bermutu tinggi. Kita membutuhkan lebih banyak senjata untuk perang yang akan datang. Mendapatkan makanan bukanlah tujuan kita. Tujuan kita adalah menyatukan dunia bawah. Ya, tuanku, bukan hanya kota Bloodhoof yang membahas masalah ini. Hampir semua faksi bawah tanah membahas Richard. Tuan manusia dari permukaan telah menaklukkan 7 kota kurcaci berwarna abu-abu dalam 3 hari. Setelah mereka menjarah bertonton kekayaan, dia masih mundur dengan tenang. Kota benteng yang marah telah menawarkan harga astronomis sebesar 18 juta unit makanan sebagai hadiah untuk kepala Tuan manusia. Serta berbagai harta yang bisa digunakan untuk menghadapi musuh. Berita ini menyapu dunia, bawah tanah seperti angin puyuh. Tuan manusia membuat semua orang dari permukaan kagum. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia bawah tanah. Manusia dari permukaan terlalu kuat. Dia mempengaruhi banyak orang. Itu adalah naluri semua kehidupan untuk menyembah yang kuat, dan hukum rimba di dunia bawah tanah memperdalam pemujaan ini. Tetapi ketika semua orang menunggu langkah selanjutnya dari penguasa permukaan, itu tampaknya telah menguap dari dunia dan menghilang tanpa jejak. Namun, itu tidak mengecewakan harapan. Sebaliknya, rasa ingin tahu dan antisipasi memenuhi pikiran mereka. Mereka ingin tahu tentang langkah mengejutkan penguasa manusia saat dia muncul berikutnya. Beberapa kota kurcaci berwarna abu-abu ditinggalkan. Ketika kota benteng merasakan hilangnya musuh bebuyutan mereka, atmosfer yang tak terlukiskan memenuhi perimeter mereka. Kali ini, pasukan kota senja sudah begitu gila sehingga mereka menyerang kota kurcaci berwarna abu-abu lainnya tanpa rasa takut. Mungkinkah target penguasa manusia berikutnya adalah kota benteng? Para kurcaci berwarna abu-abu memikirkan konsekuensi yang mengerikan dan tiba-tiba jatuh ke dalam kepanikan yang luar biasa. Sebelumnya, mereka memiliki keyakinan mutlak bahwa manusia dari permukaan tidak akan kembali. Namun, pasukan yang dipimpin oleh penguasa manusia menjarah kota mereka satu persatu, dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pasukannya yang kuat. Kepercayaan diri mereka telah runtuh secara diam-diam. Para kurcaci berwarna abu-abu tidak pernah berpikir bahwa bahkan ketika kota Bloodhoof berada pada kondisi terkuatnya, hal itu tidak membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun kini, seorang manusia dari permukaan, yang baru saja menembus level 10, mengancam mereka. Prestasi Richard dalam menumbangkan 7 kota dalam 3 hari mendongkrak reputasinya di dunia bawah tanah ke level yang tak terhentikan. Jumlah orang yang menuju kota Bloodhoof telah meningkat. Sebagian ada di sana untuk mencari perlindungan. Sementara yang lain ada di sana untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan hadiah makanan sebanyak 18 juta unit. Di terowongan bawah tanah, Richard berdiri di depan portal 2 arah. Ia melihat pasukan yang telah kembali ke Twilight City. Suasana hatinya lebih baik dari sebelumnya. Ekspedisi ke dunia bawah tanah. Keuntungannya jauh melampaui ekspektasinya. Saat ia kembali kali ini, Twilight City niscaya akan mengalami gelombang perkembangan berlebihan lainnya. Saat Richard memikirkan hal ini, ia tanpa sadar membuka panel atributnya. Ia melewatkan sumber daya biasa dan melihat sumber daya langka dengan ekspresi puas. Batu permata, 25.329 unit, Merkurius, 54.320 unit, sulfur, 12.412 unit, kristal, 32.306 unit. Kali ini, dia menjadi kaya, Tuan,
apakah kita perlu mengirim beberapa pasukan untuk menjaga terowongan bawah tanah? Gray melihat pasukan yang melewati portal dua arah dan ragu-ragu. Lorong bawah tanah bukanlah rahasia jika para kurcaci berwarna abu-abu membalas. Selama beberapa hari terakhir, Twilight City mengamuk di dunia bawah. Tanda seru. Jumlah kekayaan yang telah mereka rampas dari para kurcaci berwarna abu-abu adalah kebencian yang mereka miliki terhadap mereka. Richard berkata sambil menggelengkan kepalanya. Biarkan mumi berwarna darah yang awalnya ditempatkan di sini terus berjaga. Cukup untuk memberi tahu akar pohon sebelumnya jika musuh datang. Tidak banyak gunanya mengirim pasukan pertahanan. Jika mereka mengirim terlalu banyak, Twilight City tidak dapat menangani pasukan tersebut. Jika mereka mengirim terlalu sedikit, mereka tidak dapat menghadapi musuh. Mereka menempatkan pohon kuno dewa di sisi lain portal dua arah. Jika pihak lain ingin pergi ke permukaan melalui formasi teleportasi, itu akan menjadi hal yang mudah. Selain itu, energi spasial melindungi portal dua arah. Bahkan pemburu yang luar biasa pun tidak dapat menghancurkannya, jadi tidak perlu khawatir tentang kehancuran pihak lain. Gray segera berhenti bicara. Setelah Richard membuat beberapa pengaturan sederhana, dia memperhatikan naga darah kerangka terakhir pergi tanpa ragu-ragu. Dia membiarkan Alphys, yang duduk, melipat sayapnya dan menyeberangi portal dengan tubuhnya yang menunduk. Setelah melewati rintangan kecil, Richard melihat sosok pohon kuno dewa yang menjulang tinggi. Dia memperlihatkan senyum di wajahnya. Perasaan bahwa dia telah menempuh jarak 100 mil dengan satu langkah itu sempurna. Sayangnya, portal dua arah itu adalah harta karun bintang 4 yang hanya bisa diberikan oleh keberuntungan. Kalau tidak, mereka dapat memperluas lingkup pengaruh Twilight City lebih jauh. Setelah Richard memerintahkan kekejian Busumi untuk menjaga portal dua arah itu, dia kembali ke Twilight City bersama pasukannya. Matahari hampir terbenam ke bumi, dan matahari terbenam berwarna jingga menyinari tubuhnya. Itu memberinya lapisan baju besi yang menyilaukan. Ditambah dengan temperamennya yang luar biasa, Richard sangat mencolok. Itu terutama berlaku untuk para wanita muda di kota itu. Wajah mereka memerah saat melihatnya, dan mata mereka berbinar. Dia ingin melirik beberapa kali lagi, tetapi dia malu dan tidak berani melakukannya. Setelah Richard membubarkan pasukan, dia tidak kembali ke rumah bangsawan. Sebaliknya, dia langsung pergi ke bengkel pandai besi. Lord Richard, Anda kembali. Ketika Adele melihatnya, dia terkejut. Dia menyeka keringat di dahinya. Dia tidak melihat debu di tangannya, yang meninggalkan bekas yang jelas di wajahnya. Namun, dengan wajah cantik itu, dia tampak sedikit lebih ceria. Kau kembali. Panen kali ini tidak buruk. Richard melihat senyum gadis muda itu. Suasana hatinya membaik. Bagaimana penempaan busur silang pemburu naga? Adele menjawab dengan nada ringan. Kami telah menyelesaikan persiapan awal. Selama sumber daya langka tersedia, kita dapat membuat 5 busur silang pemburu naga dalam 3 hari. Busur silang pemburu naga adalah harta karun bintang 4, dan Richard selalu menganggapnya sebagai kartu truf. Mereka mengembangkan ini untuk berburu naga raksasa. Jadi orang bisa membayangkan kekuatan penghancurnya. Di ruang bawah tanah yang akan segera dibuka, tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa bos yang kuat akan muncul. Dia tidak bisa menghentikan pihak lain, jadi itu adalah sistem pertahanan yang sempurna untuk Twilight City. Busur silang pemburu naga ada untuk membunuh bos. Senjata itu kuat, tetapi sumber daya yang dibutuhkannya juga konyol. 5.000 unit merkuri, 5.000 unit sulfur, 5.000 unit kristal, 1.000 unit besi olahan, fasia naga di atas level 15 atau naga berdarah campuran, dan pandai besi terkenal. Dengan mengingat hal ini, dia melirik panel atributnya, dan perasaan menjadi kaya langsung menghilang setengahnya. Sial, setelah menjara begitu banyak dari dunia bawah tanah, aku hanya punya cukup untuk menempa 3 hingga 5 busur silang pemburu naga. Dia tidak yakin apakah itu karena dunia bawah tanah itu miskin atau apakah benda ini benar-benar berharga. Namun, hanya sedikit yang bisa dikatakan tentang level harta karun bintang 4. Aku akan memberimu 10.000 unit merkuri, sulfur, dan kristal masing-masing untuk saat ini untuk menempa 2 pedang. Kami telah menyelesaikan 1 menara panah badai, dan 2 lagi masih dalam pembangunan. Seharusnya ada setidaknya 1 busur silang pemburu naga di masing-masing dari 3 menara panah. Selain yang dia buat sebelumnya, dia sekarang punya 3. Tempat 6 baut panah berburu naga terlebih dahulu, dan aku juga akan memberimu sumber dayanya.
Panah. Berburu naga relatif murah. Itu membutuhkan 500 unit kristal, 500 unit belerang, 500 unit merkuri, dan 100 unit besi olahan. Namun, sebagai barang habis pakai, baut panah juga mahal. Akibatnya, 39.000 unit dalam gelombang ini dan sumber daya langka di tangannya segera turun tajam. Permata, 12.329 unit. Merkurius, 41.320 unit. Sulfur, 412 unit. Kristal, 19.306 unit. Sumber daya lainnya masih cukup, tetapi ada kekurangan belerang, jadi dia tidak bisa terus menaikkan harganya. Kepala Richard sakit. Sumber daya keuangan Twilight City tidak cukup untuk menggunakan busur silang pemburu naga sesukamu, jadi kau perlu membuat beberapa busur silang berat biasa untuk menandinginya. Adele berkata dengan kekaguman yang remeh. Tidak apa-apa, Tuan, sudah cukup bahwa kau telah mengembangkan Twilight City menjadi negara yang begitu kuat hanya dalam 3 bulan. Kesulitan ini hanya sementara, aku percaya kita bisa menyelesaikannya segera. Hati Richard menghangat melihat kepercayaan di mata itu. Dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah gadis itu dan menyekat tanda di dahinya. Ketika Richard melihat wajah gadis muda itu memerah dan rasa malu memenuhi matanya, dia tertawa. Apakah kau menemukan murid yang berpotensi menjadi pahlawan? Adele sibuk dengan tugasnya. Dia kehilangan waktu untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Sangat penting untuk melatih pandai besi kedua. Salah satu syarat untuk meningkatkan Twilight City dari kota kecil level 3 menjadi kota sedang adalah memiliki teknologi canggih, namun, kondisi relatif telah menghambat teknologi Twilight City untuk waktu yang lama, dan mereka hanya memiliki 3 teknologi utama. Ketika Adele mendengar ini, matanya berkedip. Dia berkata dengan ragu-ragu, Lord Richard, ada kandidat potensial di antara penduduk Twilight City. Richard mengangkat alisnya. Tanda seru, apa sekarang? Apakah kandidat itu tidak mau bergabung dengan bengkel pandai besi? Adele menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu alasannya. Kandidat itu hanya memiliki 1 lengan. Hanya 1 lengan. Richard tersentak. Petik 2. Sebuah lengan. Lalu, bagaimana kandidat itu akan menempa? Meskipun Adele bermaksud melatihnya menjadi pahlawan yang mengkhususkan diri dalam teknologi penelitian, menempa adalah akar dari profesi pandai besi. Tidak peduli industri apa, kehilangan lengan lebih sulit daripada yang biasanya dihadapi orang. Belum lagi profesi pandai besi. Richard bukan satu-satunya yang memiliki pertanyaan yang sama. Pilihan Sam membingungkan orang-orang di sekitarnya. Terlalu sulit bagi seseorang yang kehilangan lengan untuk memilih profesi pandai besi. Sam, kudengar pandai besi itu mempekerjakanmu. Sam, yang baru saja kembali dari toko pandai besi, menyeka keringat di dahinya dengan tangan kanannya. Dia menatap wanita di depannya dan mengangguk sambil tersenyum. Benar, Bibi Mary. Lady Adele mempekerjakanku. Bibi Mary berkata sambil hatinya sakit. Anak bodoh, dari semua hal yang dapat kamu lakukan, mengapa kamu memilih menjadi pandai besi? Kamu hanya bisa, jika kamu tidak terbiasa, kamu bisa pergi ke daerah pertanian dan membantuku mengelola hutan zaitun Rusia dan jelai pasir. Berkat kepercayaan tuanku, aku bertanggung jawab atas daerah pertanian. Saat ini aku sedang merekrut orang. Wajahnya yang bulat seperti apel merah dan anehnya baik saat ini. Sam sangat berterima kasih. Tuan wanita ini telah banyak membantu mereka dalam beberapa hari terakhir. Terima kasih, Nyonya Mary. Tapi aku sudah menjadi bagian dari toko pandai besi. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Dia berkata dengan serius. Aku suka profesi pandai besi. Aku suka perasaan menempa biji menjadi peralatan pertanian dan senjata. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan menatap ke dalam ruangan. Dengan tatapan lembut, juga, Sana suka saat aku menjadi pandai besi. Bibi Mary mendesah lagi. Kamu anak yang baik, dan Sana adalah orang yang diberkati. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pintu terbuka. Seorang gadis berbintik-bintik dalam gaun panjang yang kasar muncul di pintu. Wajah gadis itu kurus karena kekurangan gizi jangka panjang. Anehnya, mata gadis berbintik-bintik itu terbuka lebar ketika dia melihat kedua orang itu dari pintu. Tidak ada fokus sama sekali. Mereka seperti mata boneka mekanik. Gadis itu mendorong pintu terbuka dan menghadap ke sisi tempat mereka berdua tidak berada. Sam, kamu kembali. Aku mendengar suara Bibi Mary. Bibi Mary, apakah kamu di sana? Nada suaranya seringan burung pipit.
Ketika Bibi Mari melihat ini, hatinya sakit. Sana, aku di sini. Ketika gadis berbintik-bintik itu mendengar suara itu, dia berpegangan pada dinding dan berbalik dengan hati-hati. Selamat siang, Bibi Mari. Terima kasih atas buah zaitun yang kamu kirim terakhir kali. Mereka lesat, matanya masih tidak fokus. Bibi Mari melangkah maju dan mendukungnya. Jika kamu menyukainya, aku akan mengirim lebih banyak lain kali. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Sam. Kekasihmu pergi ke toko pandai besi untuk melamar pekerjaan hari ini. Mereka sudah mempekerjakannya. Mulai sekarang, dia akan bekerja untuk Tuan. Itu pekerjaan yang lumayan. Yang Mulia sangat mementingkan bengkel pandai besi. Ketika gadis berbintik-bintik itu mendengar ini, keterkejutan menyelimuti wajahnya. Dia menoleh ke arah suara itu, tetapi dia tidak bisa menatap Sam. Sam, benarkah itu? Pandai besi itu mempekerjakanmu. Kamu bisa bekerja untuk Tuan di masa depan. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi tenggorokan Sam. Dia mengangguk dengan penuh semangat. Sana, benar, bengkel pandai besi itu sudah mempekerjakanku, dan aku akan mendapat gaji setiap bulan. Kita tidak perlu menerima bantuan keuangan lagi dari Tuan. Kita bisa mendapatkan uang sendiri untuk membeli makanan. Gadis itu bertepuk tangan dengan gembira. Itu hebat, Sam, aku tahu kau bisa melakukannya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata dengan hati-hati saat dia berbicara. Mereka, Tuan tidak mengatakan apapun kepadamu, kan? Sam menggelengkan kepalanya. Tidak, sana. Tuan di bengkel pandai besi sangat menghargai aku. Mereka tidak keberatan karena aku kehilangan lengan. Bibi Mari merasa tercekat di tenggorokannya saat mendengar ini. Bagaimana mungkin orang biasa dengan lengan patah bisa dengan mudah bergabung dengan pandai besi berpangkat tertinggi di Twilight City? Ketika dia memikirkan ini, dia merasakan kebanggaan yang tak dapat dijelaskan. Mereka berada di Twilight City, bukan kota lain. Tuan dan penduduk tidak akan mendiskriminasi kandidat yang cakap. Itu benar, Sam cakap. Jangan khawatir, sana. Ini Twilight City, di bawah kekuasaan Lord Richard. Tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Dan aku di sini. Siapapun yang berani menggertak Sam, aku akan mendukung mereka. Gadis itu langsung tersenyum. Terima kasih, Bibi Mari. Setelah Bibi Mari mengatakan itu, dia berbalik menghadap Sam lagi. Kali ini, dia akhirnya menghadapinya. Dia berkata dengan nada serius. Sam, Twilight City adalah wilayah yang layak dilindungi. Kebaikan Tuan kepada kita lebih berharga daripada emas. Pergilah ke toko pandai besi dan bekerja keras. Berkontribusilah pada Twilight City dan tuannya. Tanpa Twilight City, kita mungkin sudah mati di kuil yang rusak. Kita telah berpindah melalui begitu banyak wilayah, tetapi apakah kamu melihat bahwa penduduk biasa seperti Twilight City sangat berharga? Mereka tidak mendiskriminasi atau menindas kita. Mereka memberi kita rumah yang hangat dan aman serta cukup. Makanan, ini adalah bantuan yang sangat besar. Tanpa Twilight City, kita tidak akan pernah menemukan rumah untuk hidup dengan damai. Sam, aku tahu kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik tanpaku. Itu sebabnya aku berharap kamu masih bisa hidup dengan baik bahkan jika aku tidak ada di sini suatu hari nanti. Bakatmu tidak terbatas pada ini. Kamu bisa bersinar di Twilight City. Sam menatap gadis yang serius di depannya, dan matanya memerah. Mata gadis itu masih kosong tanpa semangat, tetapi di matanya, mereka seterang langit berbintang. Malam itu, seseorang memanggil Sam ke rumah bangsawan. Kemudian, pandai besi kedua lahir di kota itu. Sebelum Sam meninggalkan rumah bangsawan, pemuda dengan hanya satu tangan itu berlutut di depan gerbang dan bersujud 9 kali. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dalam kehidupan ini, dia hanya akan bersama Sana dan Twilight City. Ding gelombang kapak orang mati adalah serangan sedang. 20 hari, perkiraan sumber daya yang dibutuhkan, 20.000 koin emas, 20.000 unit batu, 100.000 unit biji besi, tingkat keberhasilan, 60%. Richard dalam suasana hati yang baik saat dia melirik sistem notifikasi sistem. Setelah lebih dari sebulan, Twilight City akhirnya meluncurkan penelitian teknologi kota. Kali ini, bukan lagi Adele yang berharga yang mengambil tanggung jawab berat ini. Tetapi Master Pandai Besi yang dianugerahi dengan kekuatan seorang pahlawan Sam. Richard sangat terkejut melihat 3 sifat luar biasa pria itu setelah dia memanggilnya, keuletan, kecerdasan, dan ketekunan. Sam belum menjadi pahlawan.
Dua penduduk yang sebelumnya dipromosikan Richard menjadi pahlawan hanya memiliki satu karakteristik. Tidak heran Adele sangat menghormatinya. Kemudian, Richard mengetahui bahwa pandai besi berlengan satu ini tinggal sendirian dengan seorang gadis buta, dan itu sangat menyentuh hatinya. Dia menemukan mereka di padang pasir. Sebelum kecelakaan itu, mereka telah berencana untuk menyeberangi padang pasir kematian. Kedua kekasih yang cacat fisik itu berpelukan dan ingin menyeberangi padang pasir yang luas. Perasaan itu membuatnya terdiam hanya dengan memikirkannya. Surga telah merampas banyak hal dari mereka, jadi dia akan memberi mereka harapan lagi. Setelah Sam menjadi pahlawan, atributnya juga cukup bagus. Sekarang ia memiliki bonus atribut untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penelitian dan pengembangan sebesar 20%. Meskipun ia tidak sehebat Adele, ia tidak diragukan lagi dapat mengambil tugas besar untuk mengembangkan teknologi. Setelah Richard menyediakan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan di bengkel pandai besi, ia kembali ke rumah besar. Begitu ia memasuki rumah, pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering. Ding, gelombang minggu ini adalah minggu bencana. Minggu ini akan membangkitkan orang mati. Tuan-tuan, mohon bersiap. Ding, gelombang sistem telah menyegarkan sarang pasukan. Tuan-tuan, mohon rekrut prajurit Anda. Kebangkitan orang mati. Richard melihat pemberitahuan sistem dengan ekspresi halus. Minggu bencana lainnya. Namun, itu berbeda dari binatang buas yang dilepaskan dari kandang mereka selama minggu bencana sebelumnya. Tanda seru, itu jelas dunia mayat hidup. Aku bertanya-tanya apakah akan ada lebih banyak monster yang akan menyerang kota kali ini. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya. Dia hanya harus menjaga pasukan tetap waspada. Bagi yang lain, minggu bencana adalah bencana, tetapi bagi Twilight City, itu adalah bonus. Dia tidak terlalu memperhatikan dan fokus pada sarang pasukan. Ruang bawah tanah Instance akan terbuka dalam seminggu. Itu adalah terakhir kalinya sistem menyegarkan sarang pasukan sebelum mereka membuka ruang bawah tanah Instance. Namun, karena bahkan Twilight City akan memasuki ruang bawah tanah kali ini, dia harus merekrut lebih banyak pasukan. Tepat saat dia merenung, suara terkejut dari belakang mengganggu pikirannya. Lord Richard, Nona Emily sudah bangun. Richard berbalik dan melihat pelayan yang sangat gembira di belakangnya. Dia menghela napas lega. Kemudian, dia tampak memikirkan sesuatu dan bertanya perlahan. Apakah ada yang salah dengan Emily? Pembantu itu menggelengkan kepalanya. Selain sedikit lemah, tidak ada yang salah dengan Nona Emily. Dia saat ini sedang minum dessert Crown Honey. Richard menjadi tenang. Dia melangkah masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 2. Begitu dia masuk, dia melihat Emily setengah bersandar di sofa empuk. Matanya yang biasanya bersemangat tidak banyak bersinar, dan wajahnya menunjukkan kelemahan karena penyakit jangka panjang. Gadis muda itu memegang cangkir kayu dengan kedua tangan dan minum air madu dengan sedotan yang terbuat dari akar tanaman. Setelah Emily melihatnya, dia langsung tersenyum dan memanggilnya. Ayah. Richard rileks ketika dia mendengar itu. Dia membuka panel atribut. Status gadis muda itu menjadi sedikit lemah, tetapi itu bukan masalah besar. Dia naik dan mengusap kepala centaur kecil itu. Dia berkata dengan lembut, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Emily menggelengkan kepalanya. Ayah, aku baik-baik saja dengan itu. Hanya saja. Wajahnya saat berbicara menunjukkan sedikit rasa sakit, dan dia mengulurkan tangan untuk mengusap pelipisnya. Suaranya bergetar. Aku mengalami mimpi buruk yang sangat panjang, katanya. Mimpi buruk. Mata Richard menyipit. Apa maksud mimpi buruk itu? Centaur kecil itu menyingkirkan cangkir kayu kosong itu dan mengangkat kepalanya dengan menyedihkan. Dia memeluk kedua kaki Richard dengan kedua tangan dan meletakkan dagunya di pahanya dengan rasa percaya diri. Dengan nada yang sedikit kekanak-kanakan, kemampuan organisasinya bisa saja lebih baik daripada orang dewasa. Ayah, aku bermimpi sedang mengawasi dewa yang sangat kuat. Tetapi pihak lain tiba-tiba bangkit dan ingin membunuhku. Aku membunuhnya setelah beberapa waktu. Tetapi aku menemukan bahwa jiwanya tidak sepenuhnya menghilang. Untuk mencegahnya bangkit, aku hanya bisa menyegel jiwanya yang tersisa di area khusus. Saat dia mengatakan itu, dia mengerutkan kening. Dan untuk menekannya lagi di masa depan, aku meninggalkan harta karun khusus di dalam. Tetapi aku hanya merasakan benda itu memanggilku. Dewa yang disegel telah bangkit.
Dia kemudian menambahkan, namun, dewa itu lemah dan tidak dapat merusak segel yang telah aku buat. Saat dia berbicara, dia mengangkatnya sedikit, dagunya dari lututnya, dan matanya sedikit pusing. Ayah, apakah aku benar-benar hanya bermimpi? Kau lihat, centaur kecil itu mengulurkan tangannya dan memperlihatkan pergelangan tangannya. Richard melihat ke bawah dan melihat rune emas seukuran ibu jari yang berkilauan di atasnya. Aura yang dipancarkannya sangat istimewa. Emily, apa rune ini? Ayah, aku bermimpi rune ini bisa membuka area khusus itu dan mengendalikan harta karun itu untuk menyegel dewa itu lagi. Dia sedikit kesal, namun, aku terlalu lemah saat ini. Aku tidak bisa mengaktifkan rune ini untuk saat ini. Richard sedikit terkejut. Bukankah penyebab keruntuhannya karena kekuatan ilahi Dewa Kobold? Sebaliknya, apakah dewa itu disegel di kerajaan dewa di tanah hukum yang dilanggar yang akan bangkit kembali? Sementara Richard memikirkan ini, wajahnya tidak bisa tidak berubah serius. Dia melambaikan tangannya dan meminta pelayan di sampingnya untuk memanggil Sina. Ketika Sina membuka segel, dia memperoleh sebagian besar ingatan Emily. Dia membutuhkan lebih banyak informasi untuk mendukung tebakannya. Tidak lama kemudian, Sina datang dengan tergesa-gesa. Setelah dia membungkuk kepada Richard, dia dengan cepat bertanya tentang kondisi centaur itu. Ekspresinya segera menjadi rileks ketika dia menerima jawaban bahwa tidak ada yang terjadi dengan buruk. Richard tidak membuang waktu lagi dan meminta Emily untuk menceritakan mimpi buruknya kepada Sina. Sina mendengarkan dengan tekun. Setelah Emily selesai berbicara, Sina berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Richard, saya tidak mendapatkan semua ingatan Emily saat itu. Masih banyak bagian yang tidak jelas. Namun, ingatan tentang tubuh dewa yang disegel itu terdefinisi dengan jelas. Emily menggunakan batu pecah sebagai inti untuk menekan tubuh dewa di kerajaan ilahinya. Tapi saya tidak memiliki ingatan tentang batu pecah itu." Richard mengangguk perlahan. Sayangnya, sekarang bukan saatnya untuk menjelajahi negara dewa yang disegel itu. Sina pernah menyebutkan beberapa murloc yang tumbang dengan level rata-rata 15 di kerajaan suci itu sebelumnya. Twilight City masih belum bisa menghadapi musuh. Terlebih lagi, ruang bawah tanah contoh akan segera dibuka. Jika beberapa orang pergi berpetualang sekarang, akan lebih baik jika ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya, niscaya akan berdampak luar biasa pada ruang bawah tanah contoh yang akan datang. Namun, dia tidak mau hanya menonton saat Richard memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat centaur kecil itu. Emily, apakah kamu tahu harta apa yang telah menyegel dewa itu? Ayah, itu adalah pecahan artefak dewa. Sebuah pecahan artefak dewa. Tiba-tiba hal itu membangkitkan minat Richard. Apakah kamu masih memiliki harta lain yang tersembunyi di dalamnya? Aku tidak tahu, aku sudah lupa. Ada tatapan kosong di matanya. Richard tidak banyak bicara dan mengganti topik pembicaraan. Bisakah kamu merasakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dewa untuk membuka segelnya? Centaur kecil itu berkata dengan ragu-ragu. Ayah, aku tidak dapat memastikan waktu yang tepat, tetapi kita seharusnya dapat bertahan selama 3 bulan lagi. 3 bulan, kata Richard, itu sudah cukup. Dengan periode penyangga 3 bulan, Twilight City dapat mengumpulkan pasukan yang lebih kuat untuk dijelajahi. Tubuh dewa, pecahan artefak dewa, ada banyak hal baik di kerajaan ini. Ketertarikan memenuhi hati Richard. Dia menatap wajah centaur yang masih ketakutan. Dia dengan lembut mengusap wajahnya. Jangan takut, Emily. Aku akan mengingat ini. Dalam 3 bulan, kita akan kembali dan menyegel dewa yang telah kau segel sebelumnya. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Richard memberinya beberapa kata nasihat lagi setelah dia menghiburnya. Di masa mendatang, jika kau merasakan gerakan aneh di area itu, beritahu aku kapan saja. Ketika centaur itu mendengar ini, ekspresinya langsung lega. Sina sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara yang dalam. Lord Richard, sebaiknya kita memeriksanya sendiri dan memastikan situasinya. Richard mengangguk. Emily, kau harus istirahat dulu. Centaur kecil itu mengangguk patuh. Meskipun dia sedikit khawatir tentang keduanya, dia tidak membuat keributan untuk mengikuti mereka. Sina tidak menjawab dan melanjutkan. Tuanku, Emily lebih mengenal area itu. Kita harus membawanya. Richard berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ikutlah dengan kami, Emily. Ya, ayah. Centaur kecil itu segera menjadi senang.
Setelah ketiganya meninggalkan kamar Emily, mereka menunggangi Alphys bersama-sama dan terbang keluar dari Twilight City. Richard tidak membawa pasukan kali ini. Yang terpenting adalah memastikan pergerakan di area itu. Jika mereka membawa terlalu banyak orang, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kepakan sayap Alphys menciptakan gelombang udara yang tak berujung. Udara terasa sangat dingin saat mereka terbang di bawah langit malam. Bulan yang dingin bersinar di tanah. Bulan menutupi gurun yang kasar dengan tabir perak yang lembut. Namun, tak seorang pun dari mereka berminat untuk melihat gurun di bawah langit malam. Mereka terbang ke tanah hukum yang dilanggar secepat yang mereka bisa. Kita di sini. Saat Sina berbicara, Richard melambaikan tangan ke arah Alphys di udara. Dia melihat ke atas. Air danau yang terbang di langit kini telah mengembun menjadi danau yang luas di padang pasir. Air di depan mereka berkilauan di bawah sinar bulan. Mata tajam Richard segera melihat pasir basah di tepian. Air danau itu menguap dan permukaan airnya turun. Meskipun danau itu sangat besar, danau itu dengan cepat surut tanpa air yang mengalir. Persepsinya berada pada puncaknya, tetapi sekelilingnya sunyi, dan tidak ada kehidupan di danau itu. Setelah Alphys naik ke ketinggian 500 meter, ia terus terbang menuju danau itu. Richard akhirnya menyadari danau itu setelah terbang selama 10 menit. Di bawah sinar bulan, orang bisa melihat setengah murloc dengan ekor ikan bermain di permukaan danau. Setelah runtuhnya tanah hukum yang dilanggar, beberapa makhluk hidup yang sebelumnya tinggal di danau yang rusak itu secara alami menjadi penghuni di sini. Namun, karena air danau mengering dengan cepat, makhluk-makhluk yang seharusnya tidak ada di padang pasir sejak awal ini tidak akan lama hidup dengan damai. Emily, bisakah kau merasakan di mana kerajaan ilahi berada? Centaur kecil itu mengerutkan kening dan menunjuk ke depan. Itu di arah ini. Rune emas samar di pergelangan tangannya memancarkan cahaya yang jauh lebih menyilaukan. Richard mengangguk dan segera memerintahkan naganya untuk terbang maju. Dia takut kehilangan targetnya, jadi dia tidak terbang terlalu cepat kali ini. Sekitar 10 menit kemudian, Emily tiba-tiba berteriak agar Alphys berhenti. Ayah, aku melihatnya. Kau melihatnya. Richard menundukkan kepalanya untuk melihat danau. Permukaan danau masih beriak dengan cahaya, tanpa pola lain. Tepat saat dia merasa bingung, Emily perlahan mengulurkan tangannya. Rune di pergelangan tangannya yang memancarkan cahaya keemasan tiba-tiba mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Matahari tampaknya telah lahir di langit malam. Permukaan danau yang beriak menjadi jernih dan transparan pada saat ini. Mata Richard terbelalak karena terkejut. Di dasar danau, gelembung besar menghalangi erosi air. Istana-istana yang rusak telah menyusut puluhan kali lipat di dalam gelembung. Jika dilihat lebih dekat, orang bisa melihat banyak murloc hitam pekat seukuran kecebong berenang di sekitar istana. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, orang bisa melihat tanah yang diukir dengan prasasti dan area misterius satu demi satu. Prasasti itu seperti jaring laba-laba yang menyelimuti bagian dalam. Seseorang dapat menemukan lengan yang ditempatkan di tengah jaring laba-laba. Aura yang dipancarkan dapat membuat hati seseorang bergetar bahkan melalui air, danau dan gelembung. Kerajaan ilahi, tubuh ilahi. Richard tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Kerajaan ilahi yang agung yang dia bayangkan telah muncul di depannya dalam keadaan seperti itu. Tepat saat dia hendak bertanya, udara di kerajaan dewa, yang terbungkus gelembung, tiba-tiba berubah. Kekuatan ilahi yang tak terlukiskan dan mengerikan datang dari tubuh yang ditekan di tengah. Pada saat itu, di kerajaan ilahi, energi gelap yang tak terhitung jumlahnya bergulir. Sebuah bayangan dengan 3 kepala muncul di gelembung udara. Ketiga kepala itu perlahan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Mustahil untuk melihat penampilan mereka yang sebenarnya melalui fitur wajah mereka yang kabur, tetapi kekuatan ilahi yang mereka pancarkan sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Itu seperti berlutut dan tunduk adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bayangan belaka tampaknya mampu menekan langit dan bumi. Tiba-tiba, patung dewa kuno di lengan Richard terbang ke udara. Cahaya gelap tiba-tiba mekar. Kesepian, kegelapan, perubahan, dan aura yang tak terlukiskan menyelimuti langit. Dia dengan paksa menekan kekuatan ilahi pihak lain. Setelah Richard merasakan aura patung dewa kuno, penampakannya, yang beberapa saat lalu sangat sombong, tiba-tiba menjadi marah. Tiba-tiba, tubuhnya mulai gemetar. Itu seperti tikus yang bertemu kucing. Ketakutan hampir mustahil disembunyikan.
Kemudian, gambar virtual berubah menjadi balon yang terisi penuh dan meledak dengan keras. Energi gelap sekali lagi bersembunyi di dalam kerajaan ilahi. Di dasar danau, kerajaan ilahi yang terbungkus gelembung masih sama seperti sebelumnya. Hanya Murloc mini yang jatuh yang masih berkeliaran di sekitar kerajaan yang hancur. Ketika Richard merasakan aura para dewa telah menghilang, cahaya gelap yang dipancarkan patung dewa kuno itu berangsur-angsur meredup. Setelah itu, ia kembali ke keadaannya yang biasa-biasa saja. Ekspresi Richard adalah salah satu keajaiban. Itu memang telah membangunkan dewa di kerajaan dewa mini di dasar danau. Kabar baiknya adalah, sang dewa sangat takut pada patung dewa kuno itu. Ayah, sang dewa takut. Emily menatapnya dengan sedikit kegembiraan. Pihak lain tidak akan lagi merusak segelnya. Ekspresi Richard menjadi semakin halus. Sambil memikirkan masa lalu patung dewa kuno ini, dia memegangnya di tangannya dan perlahan membelainya. Seberapa berharga benda ini? Orang lain akan takut bertemu dewa, tetapi patung ini sama sekali tidak takut setelah merasakan aura dewa. Sebaliknya, ia ingin melahapnya. Dia telah berencana untuk menjelajahi dasar kerajaan ilahi di dasar danau. Dia tidak berharap untuk menarik keluar patung dewa kuno. Pada saat ini, dia bahkan lebih ingin tahu tentang patung dewa kuno daripada dewa di dasar danau. Dewa macam apa para dewa kuno itu? Mengapa mereka begitu kuat melawan dewa-dewa biasa di era cemerlang? Itu sama untuk dewa kobold dan dewa yang disegel ini. Hari-hari ini, ketika dia punya waktu luang, dia juga pergi ke forum pemain untuk mencari informasi terkait. Tidak ada informasi mengenai ini. Puluhan miliar pemain tidak menemukan apapun tentang ini. Adapun penduduk asli, mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Seolah-olah istilah dewa kuno tidak ada di dunia ini. Sementara Richard merenung, dia melihat ke dasar danau yang telah tenang. Dia merasa lebih percaya diri. Ayo kembali dulu. Lain kali kita datang, dewa ini akan menjadi makanan kita.